Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penyajian materi kami. Di sini saya sebagai penyaji ketiga. Nama saya Desyantiga. Di sini saya akan membahas materi kami tentang gelanggang Euclid dan daerah faktorisasi tunggal. Di sini saya akan menjelaskan gelanggang Euclid, di mana pada definisi 12.3 dikatakan bahwa misalkan R suatu gelanggang komutatif tanpa pembagi nol dan C adalah himpunan semua bilangan caca, di mana gelanggang komutatif telah dijelaskan pada kelompok sebelumnya, di mana R gelanggang komutatif dan tanpa pembagi nol, di mana R disebut gelanggang Euclid. Jika ada suatu pemetaan F terhadap R memetakan ke C yang memenuhi sifat yang pertama, Fz sama dengan 0, di mana Z elemen dari 0. Yang kedua, untuk setiap AB elemen R dengan AB tidak sama dengan Z, maka FA besar sama dengan F kali AB. Yang ketiga, untuk setiap AB elemen R dengan AB tidak sama dengan Z, maka QR elemen R sedemikian hingga B sama dengan A kali Q tambah R dengan 0 besar sama dengan FR kecil dari FA, di mana sifat ketiga ini dikenal dengan algoritma Euclid. Artinya, algoritma Euclid ini adalah suatu cara dalam memecahkan suatu masalah. Kita masuk pada contoh. Contoh gelanggang bilang-bilangan bulat adalah suatu gelanggang Euclid, di mana misalkan B adalah suatu gelanggang bilangan-bilangan bulat dan C suatu himpunan semua bilangan caca. Dibentuk pemetaan F terhadap B memetakan ke C yang didefinisikan oleh Fx sama dengan nilai mutlak X untuk setiap X elemen R, di mana jika X sama dengan 0 maka nilai mutlak X sama dengan 0, sehingga F kali 0 sama dengan 0. Kemudian kita ambil A, B, elemen B dengan A kali B sama dengan 0, maka F kali AB sama dengan nilai mutlak dari AB sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Besar sama dengan nilai mutlak A sama dengan F kali A, sehingga F kali A besar sama dengan F kali AB. Kemudian ambil A, B elemen elemen B dengan A kali B sama dengan 0. Menurut algoritma pembagian dalam teori bilangan, ada QR elemen B sedemikian hingga B sama dengan A kali Q tambah R dengan 0 besar sama dengan R kecil sama dengan nilai mutlak A, atau 0 besar sama dengan R kecil dari nilai mutlak A, yaitu 0 besar sama dengan FR kecil dari F kali A. Jadi B adalah gelanggang Euclid. Kemudian kita masuk pada teorema 12.7, mana setiap gelanggang Euclid adalah gelanggang ideal utama. Kita buktikan, misalkan R suatu gelanggang Euclid, C adalah himpunan semua bilangan caca, di mana F terhadap R memetakan C adalah suatu pemetaan yang memiliki sifat. Yang pertama, Fz sama dengan 0, mana untuk setiap A, B elemen R dengan A, B tidak sama dengan Z, maka F kali A kecil sama dengan F kali B. Sifat yang ketiga, untuk setiap A, B elemen R dengan A, B tidak sama dengan Z, maka ada QR elemen R sedemikian hingga B sama dengan Q kali A tambah R dengan 0 besar sama dengan FR kecil dari FA. Kita ambil S, yaitu semarak ideal dari R. Jika S sama dengan himpunan dari Z, maka jelas bahwa S adalah ideal utama. Jika S tidak sama dengan Z, maka S memuat sekurang-kurangnya satu elemen yang bukan elemen 0. Yang keempat ini kita misalkan himpunan T, mana himpunan T yaitu F kali A himpunan bagian dari A elemen dari S dan A G elemen dari Z. Maka
himpunan T dan G adalah himpunan kosong, sebab himpunan S dan G elemen dari Z yaitu ideal dari T himpunan bagian dari C. Kita pilih bilangan bulat positif terkecil dalam T. Kita misalkan M, maka ada elemen S dengan A tidak sama dengan Z, dan M sama dengan F kali A. Apabila B elemen S dengan B tidak sama dengan Z, karena R suatu golongan Euclid, maka A dan QR elemen R sedemikian hingga B sama dengan A kali Q tambah R, dengan 0 besar sama dengan FR kecil dari FA. Nah, jadi selanjutnya B dikurang A kali R kali Q sama dengan R, karena S suatu ideal dari R, maka E elemen S. Sehingga FR sama dengan 0, yaitu R sama dengan Z, sehingga B sama dengan A kali Q. Hal ini berarti sembarang B elemen dari S dihasilkan oleh A elemen R. Jadi S sama dengan A, yaitu S suatu ideal utama. Sehingga R adalah golongan ideal utama. Jadi jika B elemen dari R, maka B sama dengan AR. Untuk suatu R elemen R, sehingga B kali T sama dengan A kali R kali T, AR kali T. B kali T sama dengan AT kali R. B kali T sama dengan A kali R, karena AT sama dengan A. BT sama dengan B, karena B sama dengan AR. Sekarang masuk kita pada definisi 12.4. Kita misalkan D suatu daerah integral AB elemen D dengan A tidak sama dengan Z dikatakan membagi faktor dari B itu A per B. Jika dan hanya jika ada C elemen D sedemikian hingga B sama dengan AC, yaitu B kelipatan dari A. Kita sebagai contohnya, misalkan Q adalah daerah integral bilangan-bilangan rasional 5/3 sebab ada 3/5. E elemen Q sehingga 5 kali 3/5 sama dengan 3, dan 3/5 sebab ada 5/3 elemen Q sehingga 3 kali 5/3 sama dengan 5. Misalkan D suatu daerah integral, maka A sama dengan A kali U untuk setiap A elemen D dengan elemen kesatuan dari D. Ini berarti bahwa A per A adalah untuk setiap A elemen D, A, G elemen dari Z. Teorema 12.8. Apabila D suatu daerah integral, maka A bagian dari A untuk setiap A elemen D dengan A bukan elemen 0. Jika A per B dan B per C, maka A per C untuk A, B, C elemen D dengan A, B bukan elemen 0. Jika A per B dan A per C, maka A kali B tambah C, A per B kali C, dan A kali B kurang C untuk A, B, C elemen D dengan A bukan elemen 0. Jika A per B, maka A per D kali B untuk setiap D elemen D dengan A, B elemen D dengan A bukan elemen 0. Maka D suatu daerah integral dan A suatu unit dalam D, yaitu inverse perkalian. Maka A inverse elemen D, sehingga A kali A inverse sama dengan U. Maka untuk setiap B elemen D berlaku B sama dengan U kali B. B sama dengan A kali A inverse kali B. B sama dengan A kali A inverse kali B, yaitu A per B. Jadi jika A suatu unit dalam D, maka A per B untuk setiap B elemen D. Jika suatu daerah integral A, B elemen D sedemikian sehingga A per B, maka B sama dengan AX untuk suatu X elemen D. Tetapi apabila diketahui bahwa A per B per A, yaitu ada Y elemen D sehingga A sama dengan B kali Y, maka A sama dengan A kali AX kali Y. A sama dengan A kali XY. A sama dengan XY, sehingga Y suatu unit dalam D. Sekarang kita masuk pada teorema 12.9. Misalkan D suatu daerah integral. Jika A, B elemen D sedemikian hingga A per B dan B per A,
maka A sama dengan D kali B, dengan D suatu unit dalam D, di mana teori 12.9 ini sama hanya dengan teorema pada 12.8. Sekarang definisi 12.5. Misalkan D suatu daerah integral dan AB elemen D. A dikatakan sekawan dengan B. Ditulis dengan simbol A sekawan dengan B. Jika dan hanya jika A sama dengan D kali B, dengan D suatu unit dalam D. Mengingat dengan teorema 12.9 atas, definisi ini dapat dinyatakan A sekawan dengan B jika dan hanya jika A per B dan B per A. Sebagai contoh, misalkan B suatu daerah integral bilangan bulat, unit-unit dalam B hanyalah 1 dan min 1. Jika A elemen B, maka sekawan-sekawan dari A adalah min A dan A, sebab A sama dengan min 1 kali min A dan A sama dengan 1 kali A. Yang kedua, himpunan dari G yaitu A tambah BI per A. B bilangan-bilangan bulat, yaitu suatu daerah integral bilangan Gauss. Unit-unit dalam G adalah 1, min 1, min I, dan I sekawan-sekawan dari A tambah BI elemen G adalah A ditambah BI min A bagi min A kurang BI, min B tambah AI, dan B kurang AI. Yang ketiga, misalkan di suatu daerah integral S dan T adalah ideal utama dari D yang dihasilkan berturut-turut oleh A dan B. Akan ditunjukkan bahwa S sama dengan T jika dan hanya jika A sekawan dengan B. S sama dengan A dan T kali B. Karena S sama dengan T, maka A elemen B yaitu A sama dengan D kali B. Untuk D elemen D dan B kali A, yaitu B sama dengan TA untuk suatu T elemen D. Sehingga B sama dengan T kali D kali B atau U sama dengan T kali D. Hal ini berarti T dan D adalah unit dalam D, sehingga A sama dengan D kali B, jadi A dan B sekawan. Sebaliknya, jika A sekawan dengan B, maka A per B dan B per A. Karena A per B, maka B kali A. Karena B per A, maka A kali B. Sehingga A sama dengan B, yaitu S sama dengan T. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.